Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 11 mata pelajaran ekonomi, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Indikatornya bisa kalian perhatikan di sini, ada beberapa indikator yang terbagi dalam beberapa pertemuan. Nah, oleh karena itu nanti Bapak akan membagi dalam beberapa video ya, beberapa bagian video supaya tidak terlalu berat ketika kalian akan mendownload videonya. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat bagaimana proses kenaikan GNP atau PNB atau GDP atau PDB atau pendapatan nasional, atau bisa juga output, atau bisa juga dilihat dari pendapatan per kapita ya, dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Artinya di sini dianggap yang lain itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi hanya melihat seberapa besar pendapatan nasional atau pendapatan per kapita ini menjadi perhatian untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang berikutnya, beberapa faktor yang penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Kalau memperhatikan Indonesia itu negara yang subur, tanahnya subur, memiliki sumber kekayaan alam yang banyak ya. Tentu mestinya kalau dikelola dengan baik, ini akan mensejahterakan rakyatnya ya. Lalu yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Nah, ini berkaitan dengan penduduk, tentunya Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar, kurang lebih dari 270 juta saat ini ya. Ini sebenarnya menjadi aset yang berharga, tapi juga penduduk tersebut haruslah dikelola, haruslah diperhatikan tingkat kesejahteraannya, artinya pendidikan dan sebagainya, sehingga ketika mereka akan memasuki dunia kerja itu sudah siap, memiliki keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Faktor yang ketiga adalah barang-barang modal atau teknologi yang dikuasai negara tersebut. Ini penting. Indonesia adalah negara yang berkembang, yang saat ini memasuki bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi modern. Ini kita juga tidak ketinggalan ya. Beberapa teknologi yang sudah bisa diciptakan di Indonesia itu banyak. Bahkan di luar negeri pun sangat mengandalkan teknologi dari Indonesia. Ada beberapa yang diandalkan dari Indonesia. Yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen ini menjadi faktor yang penting juga dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkatan perusahaan dan sebagainya. Yang kelima ini kewirausahaan atau entrepreneurship. Saat ini kewirausahaan itu sedang digerakkan, sedang digiatkan oleh pemerintah dalam rangka membentuk kemandirian
bangsa ya, kemandirian rakyat. Artinya diharapkan bahwa masyarakat itu tidak menunggu untuk menerima atau mencari pekerjaan ya, tetapi mereka harus juga siap untuk berwirausaha. Lalu yang keenam, sistem sosial dan sikap masyarakat. Kemudian yang ketujuh, luas pasar dan sebagai sumber pertumbuhan. Indonesia penduduknya banyak, luas daerahnya juga sangat luas, dengan provinsi yang lebih dari 30 provinsi ya. Ini menjadi aset sumber dalam kita mengembangkan pasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada dasarnya mudah saja. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, ini bisa diketahui dengan cara menghitung ya, membandingkan perubahan GNP ya, perubahan GNP yang diperoleh suatu negara dibagi dengan GNP tahun sebelumnya atau sebelum berubah. Artinya bisa juga dikatakan misalnya GNP tahun ini dikurangi dulu dengan GNP tahun yang lalu dibagi GNP tahun yang lalu dikalikan 100%. Contohnya seperti ini, misalnya GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun, GNP tahun 2013 900 triliun, maka besarnya pertumbuhan ekonomi bisa kita perhitungkan sebagai berikut: 900 dikurangi 800 dibagi 800 kali 100% sama dengan 12,5%. Jadi pertumbuhan ekonomi dalam contoh ini adalah 12,5%. Sementara itu tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara ini bisa dilihat dari PNB, pendapatan nasional real ya, yang dapat dihitung dengan rumus berikut. PNB ini memperhatikan indeks harga ya. Jadi PNB real bisa dihitung dari indeks harga pada tahun dasar dibagi dengan indeks harga pada tahun tertentu dikalikan PNB tahun tertentu. Nah, ini contohnya seperti ini, misalnya pada tahun 2012 PNB suatu negara 794 triliun misalnya ya. Tahun 2013 904 triliun, sedangkan indeks harga 2012 misalnya 140. Lalu indeks harga 2013 misalnya 175, maka PNB real tahun 2013 adalah 140 dibagi 175 dikali 904 triliun sama dengan 723,2 triliun ya. Itu contoh mencari PNB real. Oke. Jadi ini video bagian pertama yang perlu kalian pahami. Nanti kita akan melanjutkan ke video bagian kedua terkait teori pertumbuhan ekonomi. Dari saya sementara, Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.